Shalom pemirsa, kita bertemu kembali. Puji Tuhan, Allah menolong kita. Sehingga kali ini kita akan membahas kembali diskusi pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Kami bergembira karena pemirsa selalu setia untuk mendengarkan pembahasan kami yang dibawakan oleh ASI Jakarta. Di studio sudah ada Bapak Fajar. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa. Dan di kanan saya ada Pak Adri Kaunang. Shalom juga. Apa kabar Pak? Selalu baik. Amin. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, kita akan berdoa, mengundang Roh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, dan kita minta Bapak Fajar memimpin dalam doa. Silakan. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih oleh karena besar kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari firman Tuhan melalui kitab Wahyu ini. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sebentar akan pelajari mengenai 7 sangkakala. Kiranya Roh Kudus-Mu dari surga menerangi hati serta pikiran kami, agar kami dapat boleh menyampaikan kabaran ini kepada umat-umat Tuhan yang menyaksikan dan melihat kabaran ini, sehingga mereka nanti didapati setia pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik pemirsa, kita masih tetap dalam buku Wahyu. Dan ada topik yang menarik kali ini adalah mengenai 7 sangkakala. Wah, ini luar biasa. Ada 7 sangkakala yang akan dibunyikan dan telah dibunyikan. Dan kita akan dengarkan gambaran luas mengenai diskusi kita kali ini. Pak Adri Kaunang mungkin bisa agak beri gambaran kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak. Oke, metode yang saya gunakan untuk menjelaskan dan apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis adalah metode dalam buku Wahyu 10 ayat 7. Ya, dikatakan bahwa keputusan ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu adalah, mau kita jelaskan banyak maupun sedikit, Allah yang menentukan hal ini. Namun, kita tertarik kepada pemahaman yang sederhana beberapa minggu lalu tentang meterai kelima. Ada kemungkinan, kata kemungkinan ini positif, bahwa orang-orang yang setia menginjil, melayani Allah, menghadapi bermacam-macam tantangan, antara lain penganiayaan, kesusahan, dan misterius kemiskinan lainnya terjadi, dan itu merupakan satu ungkapan doa kepada Allah yang di sorga. Dan secara teologi, Allah selalu berjanji seperti dalam buku Matius 7 ayat 7, minta, cari, dan ketuk. Inilah yang menjadi problema manusia yang disampaikan oleh Allah dan ingin didengar oleh Allah. Dan melalui alinea terakhir dikatakan bahwa maksud dari sangkakala adalah untuk memberi kepastian kepada orang yang masuk ke meterai 5 bahwa Allah dan sorga sangat peduli pada penderitaan mereka. Dan ada satu waktu, ada momen yang pas terjadi kesudahan dari dunia yang penuh dengan dosa. Dan pembalasan kepada 2 hal. Orang yang berdosa dan orang yang menerima anak domba Allah. Inilah korelasi yang berhubungan dengan apa? 7 sangkakala dan hubungannya dengan buku Wahyu pasal 10 ayat 7. Ini sangat mendalam, tapi memang kita terima dengan iman. Ya, ini Pak. Ya, baik Pak Adri. Mungkin kita akan pelajari lebih lanjut mengenai ada doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Ini doa ini rupanya didengar oleh Tuhan. Ya. Tuhan selalu memperhatikan. Kita pelajari beberapa minggu lalu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, orang yang percaya. Mungkin Pak Fajar ini, terima kasih. tolong berikan gambaran Pak, mengenai doa orang-orang kudus ini ya. Oke, terima kasih Pak Darwis. Ini adalah doa-doa yang diucapkan oleh orang-orang kudus pada waktu itu ya. Ini yang gambaran yang dilihat oleh Yohanes. Nah, sangkakala ini kalau kita baca di dalam Wahyu ini merupakan bagian dari yang materai tadi ya. Sebelum materai yang ke-7 dinyatakan, ada 7 sangkakala itu dibunyikan ya. Jadi itu merupakan ada satu kutipan yang menarik. 7 sangkakala ini adalah penghakiman Allah pada manusia yang memberontak sekaligus untuk menjawab doa-doa dari umatnya yang teraniaya. Sebetulnya 7 sangkakala ini memang penghakiman dari Allah sendiri. Dan serta untuk menunjukkan menjawab doa-doa
dari orang-orang kudus, dari umat-umat Tuhan. Yang kedua, unsur yang kedua, sangkakala itu mengikuti kematian Yesus sebagai anak domba dan selanjutnya berjalan mengikuti sejarah dunia sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu mengikuti Yesus, pekabaran dari Yesus itu sendiri sampai nanti Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Jadi yang doa orang-orang kudus ini itu merupakan sangkakala ini merupakan satu jawaban dari orang-orang kudus. Artinya jawaban kepastian dari Allah bahwa Allah mendengar seruan mereka, mendengar satu permohonan doa mereka, dan memberikan satu jaminan bahwa Allah bertindak akan memberikan satu keadilan kepada semua orang, baik mereka yang murtad, baik mereka yang tetap setia kepada Tuhan, sekaligus untuk menjawab permohonan bagi umat-umat Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Saya pikir itu. Saya kira Allah mendengar doa-doa kita, sehingga disambut dengan sangkakala. Betul. Ya, untuk meyakinkan umat-umat Allah bahwa Allah masih hadir di dalam kesusahan dan kesulitan kita. Luar biasa. Mungkin lebih jauh lagi nih Pak Kauman, arti dari ketujuh sangkakala itu. Mungkin kita bisa gambaran lebih, mungkin kita tidak bisa ungkapkan secara jauh mendalam, tetapi memberikan gambaran kepada pemirsa mengenai arti daripada ketujuh sangkakala. Silakan. Jadi gambaran yang jelas di dalam beberapa ayat, antara lain buku Bilangan 10, Yoel 2 ayat 1, ada 3 hal. Yang pertama, sangkakala itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Israel di Ka'bah dan di luar Ka'bah. Yang berikut, sangkakala itu terjadi pada saat bangsa Israel memperoleh berkat yang luar biasa dari Allah berupa panen dan berjenis-jenis tanaman hortikultura yang ada pada zaman itu. Dan yang terakhir dalam buku Yoel 2 ayat 1, sangkakala itu menggambarkan bagaimana persiapan umat Allah untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun aplikasi yang sederhana dikatakan, ketujuh sangkakala mengumumkan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk memerintah dunia. Saya lihat ada beberapa penulis yang menjurus ke sana, tetapi intinya bahwa memang government pemerintahan Allah ini akan berakhir dengan diumumkannya, ditentukan waktu yang pasti yang tidak dicatat oleh Alkitab. Inilah hubungan untuk kita sebagai umat Allah, para pemirsa kita bertiga yang sementara membawakan kabar baik ini untuk wanti-wanti, bersiap, menunggu, percaya kepada Yesus. Nah, ini solusi yang utama. Sangkakala itu nomor 2, Pak. Kalau are you ready, maka sangkakala itu tidak masalah bagi kita. Ini hanya mengingatkan. Jadi para pemirsa, saat ini kami sementara menghimbau kita bertiga juga, menghimbau saudara-saudara bahwa arti sangkakala ini adalah misteri Allah dan akan datang waktunya untuk kita menghadapi konsep sangkakala berupa rekomendasi Allah yang sudah ditentukan oleh Dewan Musyawarah Allah. Luar biasa. Jadi yang paling utama kesiapan kita masuk situ. Setiap saat kesiapan kita untuk sangkakala hanyalah memberi waktu ini peringatan kepada kita, sambutan daripada kesiapan kita untuk masuk ke dalam tahta Allah. Luar biasa. Nah, mungkin Pak Fajar ini gimana dengan ada juga malaikat dengan kitab yang terbuka. Jadi ada malaikat, ada kitab terbuka di tangannya. Silakan Pak. Terima kasih nih. Ini semakin menarik aja ya. Karena sangkakala ini akan berkaitan sekali dengan upacara bait suci baik di pelataran, kemudian baik di bilik yang suci maupun bilik yang maha suci ya. Ini menggambarkan mengenai urutan satu pengorbanan Tuhan Yesus yang sebagai anak domba Allah yang sebenarnya sampai nanti dia melepaskan baju keimamatannya dan menggunakan baju kerajaannya dia. Itu artinya bahwa Yesus sudah datang untuk menjemput kita semuanya. Nah, yang menarik malaikat yang kitab yang terbuka ini, kita sama-sama membacanya supaya nanti kita bisa memahami, khususnya bagi para pelajar Alkitab, Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 2. Kemudian kita nanti masuk ayat yang ke-6. Jadi ayat 1, 2, dan ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas muka bumi. Ayat yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang maum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kita coba untuk meloncat ke ayat yang ke-6.
Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Artinya tidak ada penundaan lagi. Berarti ini malaikat, ini kalau saya lihat malaikat yang membawa kitab ini, berselubungkan awan, kemudian ada pelangi, kakinya dia ada kayak seperti bara api, kemudian dia menginjakkan di bumi maupun di laut ya, di darat. Ini gambarannya mirip seperti Tuhan Yesus juga ya. Tapi ini memang malaikat yang memang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan yang kitab yang terbuka ini? Di dalam ayat yang ke-6 itu disebutkan bahwa tidak ada satu penundaan lagi. Artinya bahwa nubuatan ini itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Itu akan dinyatakan. Tidak ada satu nubuatan lagi yang setelah nubuatan yang ini berkaitan dengan 1260 hari. Atau 1 masa, 2 masa, atau setengah masa. Kalau di Jumlah itu sama, 3,5 tahun. Itu sama juga dengan 1260 tahun. Nah, 1260 tahun ini adalah part of bagian dari 2300 petang dan pagi. 2300 petang dan pagi. Nah, ini berkaitan dengan sejarah dari umat Tuhan yang bergumul sepanjang tahun 538 sampai 1798. Masa kesesakan tiba, masa penganiayaan umat Tuhan, dan itu berakhir pada tahun 1798 berkaitan dengan peristiwa reformasi dari Prancis. Kemudian berkaitan dengan 2300 hari nubuatan dalam Daniel 18 ayat 4. Jadi dari mulai 457 sampai 1844. Tapi yang jelas aplikasi yang bagi kita yang ada di sini bahwa nubuatan itu sudah jelas dan pasti sudah ditentukan dan berakhir pada tahun 1844 di mana Tuhan sendiri berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. 1844 itu. Jadi ini jelas bahwa kita tidak boleh lagi relax. Tidak bisa lagi mengabaikan. Iya, betul. Waktunya sudah sangat dekat. Sangat dekat. Dan tidak ada penundaan. Tidak ada, nanti, tunda dulu. Tidak. Karena jelas, waktunya pasti. Sudah pasti. Akan datang. Jadi, Yesus akan datang dan kita perlu penyiapan yang luar biasa. Supaya kita boleh ikut rombongan yang ada di hadapan tahta. Amin. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha, dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Amin. Nah ini udah memakan gulungan kitab. Gulungan kitab tadi itu dimakan, Pak. Iya. Ini maksudnya apa? Kenapa harus dimakan? Mungkin Pak Kaunan bisa memberi gambaran kepada kita. Pak Darwis, sangat sederhana jawabannya adalah korelasi antara Matius pasal 28 dan buku Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Yang pertama adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada Yohanes. Pertama adalah Injil itu harus dikabarkan. Ya. Kalau Injil itu harus dikabarkan, ada dua kelompok yang melakukan respon terhadap pekabaran ini. Yang pertama adalah menerima dan yang satu menolak. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Satu masalah. Istilah makanan ini adalah diharuskan kepada kita, walaupun Perode 538 sampai 1798 itu tidak masalah.
Itu adalah periode di mana Injil dikabarkan. Dan ada satu waktu Injil itu di stop. Nah, menunjuk kepada buku Wahyu pasal 10 ayat 8-11, menunjuk dihubungkan dengan buku Wahyu pasal 11 ayat 1, menunjuk pada penghakiman yang terjadi sebelum kedatangan Yesus. Jadi tugas utama dari kata memakan gulungan kitab ini adalah diharuskan kepada saya dan saudara untuk membawakan kabar tentang Injil ini ke seluruh dunia, dan satu kali kelak terjadi deadline penghakiman setelah Injil itu dikabarkan. Mau diterima, mau dimakan. Ini selain mau diterima, mau dimakan, atau ditolak, ya itu terserah bagi para orang-orang yang tertarik ataupun tidak tertarik kepada Injil yang benar. Namun sisi lain, jaminan dari Yesus Kristus dalam buku Matius 28 ayat 21c, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini korelasi yang bisa mudah dimengerti tentang kata memakan gulungan kitab itu. Jadi ada tugas utama buat kita, yaitu menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Ini adalah tugas kita dan kita harus laksanakan sementara kita menunggu kepada kedatangan yang kedua kali. Luar biasa. Kita juga punya tugas ya Pak, yang harus kita laksanakan. Ya, mungkin kita beralih kepada topik yang baru lagi mengenai dua saksi. Oke, maksud dengan dua saksi ini. Selalu kita di pengadilan harus minimum ada dua bukti. Iya, betul. Dua bukti sehingga dianggap bahwa ada kebenaran. Jadi rupanya di Alkitab juga ada dua saksi atau bukti yang penting yang bisa menunjukkan akan kebenaran. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Darwis. Dua saksi ini memang, ide dari dua saksi ini memang berasal dari dari peradilan Yahudi. Jadi kalau untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, terdakwa gitu ya, memang harus dibutuhkan dua saksi untuk menetapkan kebenaran bahwa mereka memang orang tersebut adalah tersangka yang didakwa dan lain sebagainya. Nah, maksud dari dua saksi ini bagi kita adalah menetapkan bahwa kebenaran Alkitab ini memang betul-betul dinyatakan pada waktu itu. Jadi dua saksi ini memang mewakili satu kebenaran yang pasti, bahwa ada satu bukti-bukti menyatakan bahwa Alkitab ini menunjukkan satu kebenaran yang patut kita bisa percaya, bisa diuji dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan peristiwa nubuatan 1260 hari, atau dalam tahun nubuatan satu hari itu adalah satu tahun. 1260 hari sama dengan 1260 tahun, yang berakhir tahun 1798. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, terjadi adalah penganiayaan umat kudus, kemudian masa kegelapan di mana Paus dan Roma Katolik menguasai bumi pada waktu itu dari zaman kekelaman. Nah, itu selesai pada waktu Revolusi Prancis selesai, dan disinilah satu kebangunan rohani itu mulai muncul. Kebangunan rohani mulai muncul. Dua saksi ini mewakili itu bahwa kebangunan rohani akan muncul, menetapkan satu lembaga Alkitab yang terjadi pada waktu. Sehingga pekabaran umat Tuhan itu sangat besar-besaran pada zaman itu. Saya pikir itu. Ya, jadi ada Alkitab dan juga orang-orang percaya. Betul. Yang menjadi bukti dan saksi akan kebenaran ini. Ada minimum dua ya Pak. Luar biasa. Ini kita harus meyakinkan kita bahwa kita ikut dalam pekabaran ini karena adanya kita orang-orang percaya dan firman Tuhan yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak. Jadi kesimpulannya sederhana, saya coba bacakan di sini bahwa 7 sangkakala mengisyaratkan bahwa kuasa pemberontakan telah ditaklukkan dan dunia ini telah secara resmi berada di bawah pemerintahan Allah. Ini yang menarik. Pertanyaan bagi para pemirsa dan kita bertiga adalah, apakah kita bergembira dengan kabar baik ini? Amin. Atau selanjutnya dengan kabar baik ini, maukah saya dan saudara melangkah untuk menginjil? Nah, kalau menginjil, maka otomatis akibat dari masalah datangnya Yesus kedua kali tidak ada masalah lagi bagi saya dan saudara. Ini Pak, konsep yang baik. Amin. Mungkin Pak Fajar bisa menambahkan ada. Terima kasih. Di dalam 7 sangkakala ini memastikan bahwa waktunya sudah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan, sudah sangat dekat.
kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa tugas kita? Kita menyampaikan pekabaran ini kepada semua orang, dan ada satu jaminan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan tentunya mahkota kebenaran, mahkota keselamatan itu akan diberikan kepada kita bagi mereka yang setia. Dan jangan lupa pancarkan mengenai karakter Yesus di dalam diri kita. Saya pikir itu akan menjadi satu pegangan buat kita semuanya. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kami berharap bahwa dengan mendengarkan diskusi yang kita lakukan, pemirsa di rumah mendapatkan satu inspirasi baru, sesuatu kekuatan baru untuk tetap setia sampai akhir zaman. Dan pada saat yang sama, kita boleh mengabarkan kabar baik ini kepada teman kita, sekeliling kita, sehingga banyak orang yang akan masuk ke dalam tahta. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Kauna. Silakan. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Allah adalah Allah kekal. Ajaran pada saat ini adalah menggambarkan kepada anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk percaya kepada Allah, bahwa kerajaan Allah adalah kekal. Amin. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami tidak ingin masuk kepada kelompok pemberontak, tapi kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mau mengikuti apa yang Yesus inginkan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, memohon setiap saat, memohon pertolongan dan sebagainya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.